Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai forming a group atau bab 5 di dalam buku Group Process and Practice. Yang beranggotakan Salsabila Safa Khairunisa dengan NIM 18102050050, Hanifah Asmi dengan NIM 18102050057, Dewi Siti Patonah dengan NIM 19102050014, Dinah Pujiasa dengan NIM 19102050025, Arifah Laras Daranandri dengan NIM 19102050039, Kidia Ciputra dengan NIM 19102050047, dan yang terakhir ada M. Inggi Romadona dengan NIM 19102050054. Baik, yang pertama ada pembentukan sebuah kelompok atau forming a group. Nah, dalam membentuk sebuah kelompok ini, seorang praktisi itu harus menciptakan variasi kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan klien yang amat beragam. Dalam membentuk kelompok ini, jadi seorang praktisi itu harus memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan klien, seperti itu. Nah, praktisi ini juga harus mencari cara yang kreatif untuk merancang sebuah kelompok agar dapat selalu memadukan tema dengan cara yang baru. Nah, keberhasilan grup ini juga ditentukan pada persiapan seorang pemimpinnya. Nah, semakin baik mempersiapkannya, maka hasilnya pun juga akan lebih baik dan mungkin akan lebih bermakna bagi para pesertanya atau anggotanya. Di dalam sebuah kelompok ini, nantinya para anggota juga memiliki kesempatan untuk memperoleh wawasan dan mempraktikkan keterampilan baru yang dimilikinya. Dalam hal ini, seorang praktisi itu membantu anggota-anggota atau kliennya untuk bisa mendapatkan perspektif baru di dalam sebuah kelompok. Karena nanti mereka akan belajar bagaimana mengatasi permasalahan mereka dengan mengamati permasalahan orang lain yang serupa. Jadi mereka belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain di dalam grup tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, jadi ketika membentuk sebuah kelompok, mengembangkan proposal itu merupakan ide yang sangat baik, tapi akan dinilai tidak berhasil apabila kekurangan sumber daya, pelatihan, waktu, dan lain-lainnya. Dan itu disebabkan karena kurangnya persiapan dari seorang pemimpin kelompok tersebut. Nah, di sini ada beberapa pedoman dalam membentuk proposal. Yang pertama, dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran ini berisikan alasan yang jelas dan meyakinkan mengapa sih diadakan kelompok ini. Selanjutnya ada tujuan. Nah, dalam tujuan ini jelas ya, apa tujuan dibentuk kelompok ini, mengapa dibentuk kelompok ini. Nah, itu masuk ke dalam tujuan. Selanjutnya ada pertimbangan praktis. Nah, pertimbangan praktis ini meliputi teknis kegiatannya, lalu durasinya, waktu pertemuan, terus lalu lokasinya, apakah lokasi ini mudah diakses oleh anggota kelompok tersebut atau tidak. Selanjutnya ada prosedur, yang terakhir ada evaluasi. Yang selanjutnya adalah bekerja di dalam sistem. Jika Anda berharap proposal Anda diterima baik oleh supervisor Anda di lembaga masyarakat maupun oleh calon anggota, Anda perlu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di dalam sistem. Untuk memulai sebuah kelompok, Anda perlu bernegosiasi secara sensitif dengan staf lembaga yang terlibat. Dalam beberapa kasus, perwakilan lembaga perlu dididik tentang nilai potensial serta batasan realistis kelompok untuk klien mereka. Akan sangat membantu untuk dapat memprediksi beberapa masalah utama yang mungkin dimiliki administrator dan direktur agensi tentang proposal yang Anda kirimkan. Jika Anda dapat menghargai keprihatinan mereka dan berbicara langsung dengan masalah etika dan hukum, Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerima proposal Anda. Lalu, menerima dan menyaring anggota. Setelah Anda berhasil mendapatkan proposal yang diterima, langkah selanjutnya adalah menemukan cara praktis untuk mengumumkan grup Anda kepada calon peserta. Bagaimana sebuah grup diumumkan akan mempengaruhi cara penerimanya oleh calon anggota dan jenis orang yang akan bergabung. Meskipun standar profesional harus diutamakan daripada pendekatan yang dikomersialkan, kami menemukan bahwa melakukan kontak pribadi dengan calon anggota adalah salah satu metode perekrutan terbaik. Selanjutnya yaitu panduan untuk mengumumkan grup dan merekrut grup anggota. Masalah profesional terlibat dalam mempublikasi grup dan merekrut anggota.
Panduan praktik terbaik yaitu ASWG 2008 menyatakan bahwa calon anggota harus memiliki akses ke informasi yang relevan tentang grup, lebih disukai secara tertulis, seperti pertanyaan pengungkapan profesional, pertanyaan tentang tujuan dan tujuan grup, kebijakan yang terkait dengan masuk dan keluar dari grup, harapan untuk partisipasi grup, termasuk sukarela dan tidak sukarela keanggotaan dan lain-lainnya. Dalam membuat keputusan tentang memilih anggota untuk grup, pemimpin perlu memikirkan apa yang terbaik untuk semua anggota, bukan hanya yang diinginkan oleh satu anggota. Kami berusaha untuk menyampaikan berita dengan cara yang jujur, langsung, hormat, dan sensitif, dan bila memungkinkan kami menyarankan opsi lain. Praktik etis melibatkan penawaran kepada kandidat yang tidak diterima ke dalam grup, dukungan yang mereka butuhkan dalam menghadapi reaksi mereka untuk tidak dimasukkan ke dalam grup, dan juga menyarankan alternatif untuk partisipasi grup. Sebagai contoh, kita dapat menentukan bahwa orang yang sangat defensif dan sangat cemas, yang sangat ketakutan dalam hubungan antar pribadi kemungkinan akan mendapatkan manfaat dari serangkaian sesi konseling individu sebelum ditempatkan dalam situasi kelompok. Selanjutnya yaitu prosedur penyaringan dan seleksi. Setelah mengumumkan kelompok dan merekrut anggota, langkah penting berikutnya adalah mengatur penyaringan dan memilih anggota yang akan membentuk kelompok. Ketika pemilihan anggota kelompok sesuai, pekerja kelompok mengidentifikasi anggota kelompok yang kebutuhan dan tujuannya sesuai dengan tujuan kelompok. Nah, pertanyaan ini penting sebagai cara tidak hanya untuk mendapatkan informasi tetapi juga untuk mengembangkan rasa percaya diri pada pemimpin kelompok atau pemimpin yang diperlukan jika pekerja produktif akan dilakukan. Pertanyaan yang diajukan pelamar dapat membentuk menetapkan kesiapan mereka untuk kelompok, keingintahuan mereka tentang proses kelompok, dan gaya interpersonal mereka. Kami percaya penyaringan paling baik dilihat sebagai proses dua arah dan bahwa calon anggota harus didorong untuk membentuk penilaian mereka sendiri tentang grup dan pemimpin. Dengan informasi yang cukup tentang grup, seorang anggota dapat membentuk keputusan yang lebih tepat tentang apakah akan bergabung. Yang selanjutnya yaitu ukuran grup. Ukuran grup didasarkan pada beberapa faktor seperti usia klien, pengalaman pemimpin, jenis kelompok, dan masalah yang akan digali. Hal ini bertujuan agar klien dapat berinteraksi dengan baik dan semua anggota dapat terlibat. Selanjutnya, frekuensi rapat. Frekuensi pertemuan ditentukan sesuai kebutuhan dan digunakan seefektif mungkin. Misalnya, disesuaikan dengan banyaknya anggota kelompok dan usia mereka. Selain itu juga disesuaikan dengan terapi yang dilakukan pada klien. Jika terapi lebih banyak, maka frekuensi pertemuan pun semakin intensif. Yang selanjutnya yaitu durasi grup. Durasi lamanya pertemuan grup perlu ditentukan. Penentuan batas waktu digunakan untuk memicu dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Keuntungan dari pembatasan durasi grup ini yaitu memungkinkan untuk kohesi dan pekerjaan lebih produktif dan kemudian anggota dapat terus mempraktikkan keterampilan interpersonal yang baru diperoleh dengan sekelompok orang baru. Pada contohnya, kelompok perguruan tinggi dan siswa sekolah menengah biasanya berlangsung sekitar 15 minggu atau 1 semester. Kelompok sekolah dasar biasanya selama 6 hingga 8 minggu. Lalu, tempat untuk pertemuan kelompok. Tempat yang digunakan untuk pertemuan kelompok adalah tempat yang rapi dan nyaman, privasi terjaga, serta tidak ada gangguan dari luar. Pengaturan tempat duduk yang disarankan yaitu duduk melingkar. Hal ini agar memungkinkan semua peserta dapat melihat satu sama lain. Pengaturan tempat dan posisi duduk ini dilakukan secara seksama agar memaksimalkan produktivitas kelompok dalam berdiskusi. Lalu, grup terbuka versus tertutup. Grup terbuka ditandai dengan perubahan keanggotaan. Saat anggota tertentu pergi, anggota baru diterima, dan grup berlanjut.
Kelompok tertutup biasanya memiliki beberapa batasan waktu, dengan pertemuan kelompok untuk jumlah sesi yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk penentuan grup harus terbuka atau tertutup tergantung pada sejumlah variabel. Lalu selanjutnya, keuntungan grup terbuka yaitu peningkatan kesempatan bagi anggota untuk berinteraksi dengan lebih banyak variasi orang. Sedangkan kerugian kelompok terbuka yaitu perubahan anggota yang cepat dapat mengakibatkan kurangnya keterpaduan. Baiklah, yang selanjutnya adalah kegunaan pertemuan kelompok awal. Penelitian tentang nilai persiapan kelompok awal. Konsensus yang luar biasa adalah persiapan secara positif mempengaruhi proses terapeutik awal dan klien selanjutnya perbaikan. Burlingame, Furdenham, dan Johnson 2004b mempersiapkan anggota untuk pengalaman grup adalah aspek kunci dari persetujuan informasi. Isi dari orientasi kelompok awal ini mencerminkan perspektif tersebut. Pemimpin yang melakukan terapi kelompok jangka pendek. Orientasi menyeluruh menetapkan tahap untuk pengembangan terapi, pemimpin anggota, dan anggota-anggota. Hubungan. Ketika tujuan, persyaratan peran, dan ekspektasi perilaku dipahami oleh anggota sejak awal, pekerjaan terapeutik berlangsung secara efektif. Penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa pelatihan persiapan meningkatkan peluang hasil yang sukses karena mengurangi kecemasan peserta sering pengalaman selama sesi awal, memberikan kerangka kerja untuk memahami proses kelompok, dan meningkatkan keterbukaan diri. Nah, dapat dipahami bahwa praktik terapeutik itu akan berjalan secara efektif itu ketika suatu komponen itu melengkapinya. Salah satunya adalah persyaratan-persyaratan yang terdiri dari tujuan, persyaratan peran, ekspektasi perilaku tadi, dan juga pelatihan persiapan. Nah, ketika itu sudah tergabung secara baik, maka pekerjaan atau praktik terapeutik akan berlangsung dengan efektif, dengan baik dan benar. Nah, yang selanjutnya adalah orientasi dan persiapan anggota di pertemuan pre-group. Sesi prakelompok semacam itu memberikan cara terbaik untuk mempersiapkan anggota dan untuk membuat mereka saling mengenal. Sesi ini juga menyediakan anggota dengan lebih banyak informasi untuk membantu mereka memutuskan apakah mereka bersedia untuk berkomitmen diri mereka sendiri untuk apa yang diharapkan dari mereka. Pada sesi awal ini, atau pada pertemuan prakelompok, pemimpin mengeksplorasi harapan anggota, menjelaskan tujuan dan sasaran kelompok, menanamkan beberapa informasi tentang proses kelompok, dan menjawab pertanyaan anggota. Model persiapan interaktif ini dapat mengungkapkan hal yang menarik informasi tentang dinamika individu dan kepribadian grup. Konselor kelompok dapat menetapkan aturan dasar atau meminta kelompok untuk melakukannya. Idealnya, aturan kelompok dikembangkan secara kooperatif oleh pemimpin dan anggota sebagai bagian dari proses kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah memperjelas harapan pemimpin dan anggota. Sesi prakelompok adalah waktu yang tepat untuk mendorong anggota berekspresi harapan yang mereka bawa ke grup. Kami biasanya mulai dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, apa harapan Anda untuk kelompok ini? Apa yang Anda pikirkan saat mendaftar? Nah, balasan dari mereka memberi kami kerangka acuan tentang bagaimana pendekatan anggota kelompok, apa yang mereka inginkan darinya, dan apa yang ingin mereka berikan kepada kelompok untuk membuatnya sukses. Kami juga membagikan ekspektasi kami dengan memberi anggota gambaran tentang mengapa kami merancang kelompok, apa yang kita harapkan akan tercapai, dan apa yang kita harapkan dari diri kita sendiri sebagai pemimpin dan mereka sebagai anggota. Nah, dari sini berarti dapat kita pahami bahwa sesi prakelompok ini itu ibarat saling memahami antara pemimpin sebagai perancang kelompok dengan anggota yang masuk dalam kelompok. Begitu. Nah, selanjutnya, tujuan persiapan pre-group. Dalam sistem persiapan prakelompoknya,
Yalom 2005b menekankan pada kolaboratif sifat terapi kelompok. Nah, dia tidak hanya menjelaskan bagaimana kelompok terapi membantu anggotanya meningkatkan hubungan interpersonal mereka, tetapi membantu anggota dalam mengantisipasi kekecewaan, termasuk memprediksi batu sandungan peserta kemungkinan akan bertemu. Mendemistifikasi proses terapeutik adalah hal utama mempersiapkan anggota untuk grup. Selanjutnya, menetapkan aturan dasar-dasar. Sesi pre-group adalah tempat yang tepat untuk menetapkan beberapa prosedur itu akan memfasilitasi proses kelompok. Beberapa pemimpin lebih suka mempresentasikan kebijakan mereka sendiri dan prosedur dengan cara yang tidak otoriter. Pemimpin lain menempatkan mayor tanggung jawab anggota kelompok untuk menetapkan prosedur yang akan membantu mereka dalam mencapai tujuan mereka. Lalu yang selanjutnya yaitu membangun evaluasi menjadi kerja kelompok. Dalam sebuah lembaga, biasanya seorang peksos akan diminta untuk membuat catatan kemajuan terapi kelompok yang dilakukannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan melihat kemampuan kelompok. Seberapa jauh kemampuan kelompok itu telah terbentuk. Namun, hal ini juga berguna untuk mempertajam kemampuan pemimpin seorang peksos, serta melihat lebih jelas seberapa jauh perubahan yang dibuat oleh peksos dalam terapi kelompok yang dilakukannya tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu masalah co-leader dalam membentuk grup. Nah, dalam hal ini biasanya dibentuklah pemimpin dari kelompok, tapi pemimpin kelompok juga harus mempersiapkan diri untuk memimpin kelompok tersebut. Sebaiknya pemimpin dari kelompok tersebut bertemu terlebih dahulu dengan peksos sebelum pembentukan kelompok, agar nantinya mereka dapat mengeksplorasi filosofi dan gaya kepemimpinan mereka dan meningkatkan hubungan antara peksos dan pemimpin dari kelompok tersebut. Namun dalam hal ini, hubungan antara co-leader dapat meningkatkan atau memperumit proses grup. Di mana dalam hal ini, dinamika kepemimpinan menawarkan hal yang berbeda dan mungkin lebih baik daripada yang dapat ditawarkan oleh model pemimpin tunggal. Namun, kepemimpinan yang efektif membutuhkan para pemimpin untuk memiliki hubungan kerja yang baik, yang memerlukan kemauan untuk menangani aspek apapun yang relevan dari pekerjaan mereka bersama. Dalam hal ini, tanggung jawab bersama untuk mengorganisir kelompok ini berlanjut sepanjang berbagai tugas yang diuraikan dalam tahapan-tahapan kelompok. Nah, terdapat beberapa fungsi pemimpin, di antaranya yang pertama, mengembangkan proposal tertulis yang jelas untuk formasi tersebut dari grup. Yang kedua, mempresentasikan proposal kepada supervisor atau admin. Yang ketiga, mengumumkan dan memasarkan grup sedemikian rupa. Yang keempat, melakukan wawancara kepada kelompok untuk penyaringan dan orientasi. Yang kelima, memberikan informasi yang relevan kepada calon anggota bagi yang perlu. Yang keenam, membuat keputusan tentang pemilihan anggota dan komposisi grup. Yang ketujuh, mengatur detail praktis yang diperlukan untuk meluncurkan kelompok yang sukses. Yang kedelapan, mendapatkan izin orang tua jika diperlukan. Yang kesembilan, mempersiapkan secara psikologis untuk tugas kepemimpinan. Yang kesepuluh, mengatur sesi kelompok pendahuluan untuk tujuan tersebut berkenalan secara orientasi dengan aturan yang dasar. Yang ke-11, membuat ketentuan untuk mengevaluasi hasil dari kelompok dalam badan komunitas. Yang ke-12, bertemu dengan pemimpin kolom sebelum memulai grup untuk saling mengenal dan merencanakan general struktur grup. Selain beberapa fungsi pemimpin, juga terdapat beberapa fungsi anggota. Yang pertama, anggota diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai tentang sifat kelompok dan memahami dampak yang mungkin ditimbulkan kelompok terhadap mereka. Lalu yang kedua, anggota dapat didorong untuk mengeksplorasi harapan-harapan mereka. Lalu yang ketiga, anggota perlu dilibatkan dalam mengambil keputusan, apakah mereka akan bergabung dengan grup ataupun tidak. Lalu yang terakhir,
Anggota perlu memahami tujuan mereka dalam bergabung in group atau bergabung di dalam grup tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.